Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, kelas 11, semua jurusan. Kita memasuki minggu kelima ini. Topiknya adalah remaja dan pacaran. Ya. Kalau minggu yang lalu itu kan kita sudah berbicara tentang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, atau hidup adalah pengulangan. Karena secara alam, semua buah jatuh dekat dengan pohonnya karena gaya gravitasi, kecuali buah tersebut mendapat energi karena angin, karena diambil, atau karena dimakan oleh hewan, maka jatuhnya bisa jauh dari pohonnya. Nah, kita manusia juga demikian. Jadi pada umumnya keluarga itu turun temurun, ya kehidupannya berada di seputar kehidupan keluarga dari atasnya. Jadi semacam warisan begitu. Tapi itu ternyata tidak terjadi di semua keluarga. Karena ada juga dari beberapa kejadian dari beberapa keluarga itu, anaknya kehidupannya jauh lebih baik dibandingkan dengan kehidupan orang tuanya. Nah, itu terjadi karena anak tersebut memiliki energi untuk tidak jatuh di dekat keluarganya. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas itu, bagaimana supaya kalian bisa menjadi keluarga, bisa menjadi hidupnya tidak seperti itu. Jadi Bapak ingin kalian kelak hidupnya sejahtera dan bahagia, yang juga berdampak kepada kalian bisa membahagiakan orang tua dan keluarga di sekitar kalian masing-masing. Modalnya ya tentu kalian harus punya energi. Nah, kalian sekolah ini adalah salah satunya dalam rangka membangun energi. Tapi kalau kalian cuma hanya asal sekolah aja, ya nggak beda jauh juga dengan kehidupan orang-orang. Artinya nanti kalian punya ijazah, tapi kehidupannya hampir sama juga dengan orang yang tidak punya ijazah. Jadi sekali lagi anak-anak sekalian, sekolah ini yang paling penting adalah pertama itu adalah bagaimana semua kegiatan program yang di sekolah itu bisa mengubah, bisa membentuk karakter, ya, membentuk akhlak yang mulia, perilaku yang baik, perilaku yang positif, yang bertanggung jawab, yang mampu bekerja sama. Nah, itu jauh lebih penting dibandingkan dengan persoalan kalian pintar pada satu atau dua mata pelajaran. Oke anak-anakku sekalian, jadi untuk materi yang sekarang kita akan membahas tentang berpacaran. Ya, di dalam Islam konsep pacaran itu sama sekali tidak ada. Jadi Islam tidak mengajarkan bagaimana tata cara berpacaran yang positif, tidak mengajarkan bagaimana berpacaran menurut Islam. Sekali lagi anak-anakku sekalian, tidak ada konsep pacaran di dalam Islam. Ya, dalam definisi yang kita pahami sehari-hari, orang berpacaran itu adalah terjadinya hubungan kasih sayang antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, atau hubungan antara dua anak manusia, laki-laki dan wanita, di mana hubungan tersebut mengandung aspek-aspek yang terkait dengan birahi. Jadi ketika terjadi hubungan sosial, hubungan pertemanan laki-laki dan perempuan di mana tidak ada aspek birahi, maka itu bukan pacaran. Yang kalian kenal dengan konsep pacaran itu adalah laki-laki dan perempuan punya hubungan spesial, punya hubungan khusus, yang salah satu di dalamnya itu ada aspek-aspek birahi. Beberapa risiko psikologis dari berpacaran atau dampak kejiwaan karena berpacaran. Ya, yang pertama, pacaran ini tentu indah bagi orang yang berpacaran. Apalagi kalau sudah mulai pada tindakan-tindakan pegang-pegang tangan, berangkulan, berpelukan, berciuman, dan seterusnya. Perilaku-perilaku tersebut
akan membuat orang-orang tersebut merasa terpuaskan. Dan ketika perasaan terpuaskan itu didapatkan, maka mulai hidup kita menjadi stagnan. Usaha, perjuangan, cita-cita berangsur-angsur meredup karena kita sudah nyaman dengan apa yang kita dapatkan bersama dengan pasangan kita. Ini terjadi pada kedua belah pihak, baik di laki-laki maupun di wanita. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka cita-cita sekolahnya, cita-cita impian karirnya menjadi berangsur-angsur redup, dan akhirnya hidupnya dilalui dengan apa adanya bersama pasangannya. Efek kejiwaan yang kedua adalah ketergantungan satu sama lain. Ketergantungan secara psikis dan secara mental. Apa-apa maunya dengan si dia, mau kemana-mana maunya dengan si dia. Pokoknya nggak ingin jauh dari si dia. Semuanya selalu ingat si dia. Artinya itu akan menyita pikiran satu sama lain. Nah, kalau pikiran kita sudah tersita untuk itu, maka pikiran kita yang lain, bagaimana untuk membangun masa depan, itu menjadi terabaikan. Efek yang ketiga, bisa menjadikan bad mood, stres, bahkan bisa pada tingkat depresi. Jadi kalau ada keindahan, maka ada juga kegalauan. Karena menjadi hubungan itu tidak mungkin tanpa masalah. Akan selalu ada masalah yang menghiasi kehidupan berpasangan itu. Apalagi jika salah satu atau bahkan kedua-duanya tidak siap untuk putus. Sementara ada problem yang menggeluti, yang membuat rasa tidak nyaman satu dengan yang lain. Nah, kondisi-kondisi seperti ini jauh lebih menyita pikiran. Yang lagi-lagi akhirnya cita-cita masa depan itu sama sekali menjadi terabaikan. Galau, stres yang tidak terkendali berujung pada depresi. Depresi berujung kepada upaya menghilangkan depresi. Bisa bunuh diri, bisa juga lari ke kehidupan yang lebih gelap. Nah, itu dampak-dampak psikologisnya atau dampak-dampak kejiwaannya ketika kalian para remaja berpacaran. Nah, dampak-dampak lain yang juga dirugikan karena berpacaran itu adalah yang pertama, mindset, pola pikir. Pikiran menjadi tidak fokus. Bahkan terkadang pikiran itu menjadi kotor. Dari sisi materi, yang kedua dari sisi materi jadi boros. Jadi penggunaan uang itu menjadi boros. Karena niat untuk membahagiakan satu sama lain, maka materi yang ada pada diri masing-masing menjadi tidak bisa dihemat-hemat. Karena kita ingin membahagiakan satu sama lain. Jadinya boros. Yang ketiga, dari sisi waktu. Dari sisi waktu pun boros juga. Karena kalian kehilangan kesempatan untuk belajar yang berkualitas, untuk belajar yang sungguh-sungguh. Karena waktu kalian terpakai untuk menemani si dia, terpakai untuk memikirkan si dia, terpakai untuk bersama dengan si dia. Yang keempat, hubungan dengan keluarga juga bisa terganggu, terutama dengan orang tua. Karena ketika kalian sudah berpacaran, maka ketika orang tua ada kebutuhan sesuatu dan itu dipertentangkan, kalian pada umumnya akan memilih untuk bersama dengan pacarnya, mengabaikan keinginan orang tua kalian sendiri. Yang kelima, kalian juga bisa kehilangan kesempatan untuk bisa berprestasi, kehilangan kesempatan untuk bisa mengembangkan bakatnya, mengembangkan potensinya. Apalagi kalian dalam usia remaja ini di mana pikiran dan emosinya belum stabil, jadi masih bisa meledak-meledak, masih akan terjadi banyak perubahan di masa yang akan datang. Maka seperti apa
itu hanya di bibir saja. Karena itu dalam usia remaja ini, masa depan kalian masih panjang. Jangan kalian putuskan masa depan kalian hanya karena ingin bersenang-senang, ingin hidup nyaman bersama dengan pasangan atau bersama dengan pacarnya. Semanis apapun janji yang terucap, seindah apapun puisi yang terdengar dari pasangannya, itu adalah fata morgana, itu tidak nyata. Karena ketika yang laki-laki ini kelak hidupnya sudah nyaman, hidupnya sudah mapan, atau seiring dengan pertambahan usia maka pola pikirnya berubah, maka laki-laki itu pun akan mencari yang lain. Anda yang wanita akan ditinggalkan dengan sejuta alasan. Ada saja yang bisa dijadikan oleh seorang laki-laki untuk meninggalkan pacarnya. Begitu juga dengan yang wanita. Wanita pun akan sama. Masih akan terjadi banyak perkembangan ke depan. Ketika dia menemukan laki-laki yang lain yang jauh lebih mapan dari Anda, maka dia pun akan sejuta alasan untuk bisa mengakhiri pertemanan khusus yang selama ini terbentuk. Akhirnya satu di antara yang lainnya tidak akan pernah langgeng seperti apa yang kalian idamkan di waktu remaja ini. Sudahlah, masa depannya terbengkalai, bahkan mandek, dan pasangan yang diharapkan tidak wujud nyata menjadi ikatan rumah tangga, semuanya akhirnya menjadi berantakan. Maka sekali lagi pesan Bapak, kalian jangan berpacaran. Kelak kalau kalian memang sudah siap untuk menikah, maka itu dapat kalian lakukan dengan ta'aruf, saling mengenal, pendekatan satu dengan yang lain, dan berujung pada ikatan suami istri berumah tangga. Sekali lagi anak-anakku sekalian, tinggalkan pacarmu, raih masa depanmu. Banggakan keluargamu, banggakan kelak suamimu, dan banggakan kelak istrimu, dan banggakan kelak anak-anak keturunanmu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.